Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Ali, NIM D021912 dari kelas Informatika A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi Coinchain problem dengan menggunakan algoritma DFS dan BFS. Jadi yang pertama itu Coinchain problem adalah menemukan sejumlah cara untuk membuat perubahan untuk jumlah target, di mana dalam hal ini menemukan jumlah minimum koin atau dari denominasi tertentu yang tentunya berjumlah sama dengan target atau koin tertentu. Diasumsikan bahwa ada persediaan koin yang tidak terbatas untuk setiap denominasi yang bertujuan untuk mengetahui jumlah cara yang mungkin untuk membuat perubahan untuk suatu target atau jumlah koin tanpa mempertimbangkan urutan koin. Contohnya ketika kita ingin menukarkan uang 50.000 rupiah dengan uang 20.000, 10.000 dan 5.000, maka dalam hal ini banyak kombinasi dari kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu bisa saja dengan kombinasi 20.000 tambah 10.000, jadi ini menghasilkan 50.000, atau bisa juga dengan kombinasi 20.000, uang 10.000, 5.000, 5.000 dan seterusnya. Harus sama dengan uang yang akan ditukarkan, harus sama dengan jumlah uang yang akan ditukarkan. Jadi ini suatu Coinchain contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk Coinchain problem ini kita gunakan struktur data stack pada DFS. Jadi stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan, kemudian LIFO last in first out, data yang terakhir masuk, data itu juga yang keluar pertama. Jadi ada 5 operasi yang penting pada stack yang akan kita gunakan. Yang pertama itu stack push, masukkan data paling akhir. Kemudian stack pop, mengeluarkan data paling akhir. Kemudian stack pick, melihat data paling akhir. Jadi stack is empty, memeriksa apakah antrian dalam kosong. Kemudian stack is full, memeriksa apakah antrian penuh. Kemudian kita juga gunakan struktur data queue dalam penggunaan algoritma BFS. Jadi ini untuk pada BFS. Queue adalah struktur data dengan menggunakan model antrian. Gunakan FIFO, first in first out. Data yang pertama kali masuk, maka data itu pula yang keluar pertama. Jadi ada 5 juga operasi yang penting pada queue yang akan kita gunakan. Yang pertama itu Q8 adalah menambahkan data paling depan. Kemudian Q poll untuk mengeluarkan data paling depan. Q pick melihat data paling depan. Q is empty, memeriksa apakah antrian dalam kosong. Q is full, memeriksa apakah antrian penuh. Jadi kita sudah dapat permasalahan Coinchain. Ketika koin-koin yang tersedia bernilai 3, 5 dan 15, bagaimana cara menukarkan dengan jumlah koin sebanyak 15 dengan koin-koin yang tersedia? Jadi ini adalah permasalahannya. Kemudian kita selesaikan menggunakan algoritma DFS. Jadi yang pertama itu syarat penukaran harus pas dengan jumlah koin, tidak boleh lebih dan kurang. Jadi maka nanti ini hasilnya harus sama dengan 0, tidak boleh lebih dari 0 maupun kurang dari 0. Jadi yang pertama itu kita melihat node asal menggunakan operasi pick. Jadi kita pick dulu stack pick, maka nanti akan dibaca 15. Kemudian dimasukkan dalam stack, kita push, maka nanti ini sudah di dalam antrian stack. Selanjutnya kemudian merentangkan node asal ini 15. Dari node asal dilakukan pengecekan koinnya, itu koinnya tadi itu 3, 5, 15. Kemudian dari 15 ini dikurang 12, maka nanti 15 dikurang 3, maksudnya 15 kurang 3, maka nanti hasilnya itu 12. Kemudian kita uji apakah 15 ini bisa memenuhi syarat untuk melakukan penukaran. Maka iya, nanti kita stack push, kita masukkan 12 di dalamnya. Kemudian pengecekan selanjutnya itu 15 kurang 5, ini 15 kurang 5 yaitu 10. Kemudian kita cek lagi bisa, maka nanti kita push node 10 dalam stack. Kemudian ini 15 dikurang 15, maka nanti hasilnya adalah 0. Jadi di sini sudah ada solusi yang pertama. Ditemukan penyelesaian Coinchain setelah direntangkan karena hasil rentangkannya bernilai 0, maka solusi pertama itu ditemukan 15. Jadi 15 kurang 15.
maka nanti akan dilakukan pertukaran. Kemudian selanjutnya, kemudian kita baca lagi stack pick. Jadi kita baca data paling terdepan ini 10. Kemudian dari node 10 dilakukan pengecekan koin yaitu 3, 5, 15 seperti yang tadi. 10 dikurang 3, maka nanti hasilnya adalah 7. Kemudian kita push, masukkan dalam. Kemudian 10 kurang 5 sama dengan 5, kita push lagi. Jadi di sini 10 kurang 15 karena minus, maka kita tidak push ke dalamnya. Selanjutnya, kemudian stack lagi, kita baca di sini 5. Dari node 5 dilakukan pengecekan koin yaitu 3, 5, 15. Kemudian kita lakukan lagi pengecekan 5 dikurang 3 sama dengan 2, kita push 2. Kemudian 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kembali kita menemukan solusi. Setelah direntangkan hasilnya bernilai 0, maka solusi kedua yaitu 5, 5, 5. Ada 3 koin 5. Jadi di sini 15 dikurang 5 10, 10 dikurang 5 5, kemudian 5 kurang 5 sama dengan 0. Maka nanti solusi itu ada koin 5. Kemudian selanjutnya, jadi di sini dan seterusnya ini dilakukan pengecekan selama mendapatkan hasil atau syarat harus sama dengan 0. Maka nanti seperti ini akan ditemukan lagi 15 kurang 3 sama dengan 12, 12 kurang 3 sama dengan 9, 9 kurang 3 sama dengan 6, 6 kurang 3 sama dengan 3, 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi di sini sudah ditemukan lagi solusi, yaitu solusi ketiga 5 kali 5 angka koin 3 di sini, 5 angka koin 3. Jadi ini salah. Ini harusnya bukan ini. 3 dikurang 5 itu min 2, harusnya di sini min 2. Nah, oke. Kemudian ini untuk penggunaan algoritma DFS. Jadi untuk penggunaan algoritma DFS itu langsung memeriksa semua. Itu langsung memeriksa node paling depannya. Ini node paling depannya dulu 10, 5. Kemudian setelah selesai maka berlanjut ke sebelahnya. Sini 12. Jadi ini untuk solusi pencarian atau penukaran uang koin 15 itu tadi dengan nilai koin 3, 5, 15. Ada 3 solusinya. Yang pertama itu 15, 3 koin 5, 5 koin 3. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam algoritma BFS dengan syarat yang sama, harus sama dengan 0. Yang pertama itu melihat node asal menggunakan operasi Q. Jadi struktur yang digunakan pada BFS itu adalah Q. Kita pertama itu membaca pick, maka nanti akan dibaca 15. Kemudian kita masukkan dalam antrian ini Q8, maka nanti akan 15 di dalam. Kemudian selanjutnya menentangkan node asal. Dari node asal dilakukan pengecekan koin yaitu 3, 5, 15 seperti tadi. Kita dapatkan 12, kita add, kita masukkan. Kemudian add lagi node 10 hasil pengecekan tadi. Kemudian kita masukkan di sini 10 add. Nah, seperti pada DFS tadi ditemukan solusi. Yang pertama itu adalah 15. Kemudian kita lakukan operasi mengeluarkan node aset dari Q. Jadi kita keluarkan ini menggunakan operasi poll. Maka hasilnya akan seperti ini bentuknya. Jadi sudah keluar dari 15. Maka nanti akan terbaca 12. Jadi di sini kita fokus dulu di sini, bagian sini. Jadi untuk melihat kue terdepan kita lakukan pick, maka nanti akan baca 12. Jadi di yang pertama ini kita akan selesaikan.
Kemudian kita rentangkan dengan pengecekan koin. Kita rentangkan menggunakan pengecekan koin yaitu 3, 5, 15. Maka nanti kita 12 kurang 3 itu 9. Maka nanti kita note lagi, masukkan Q8, kita masukkan dalam. Sudah ada antrian baru di dalam. Kemudian di sini 7 lagi kita tambahkan. Jadi di sini saya tidak masukkan bagian yang minus dalam antrian. Kemudian kita keluarkan node asal dari Q. Jadi kita keluarkan 12 ini menggunakan pole. Maka nanti node yang pertama itu adalah 10, peak 10. Kemudian rentangkan seperti selanjutnya. Kemudian di sini di dalam BPS itu setelah dari sini kita langsung berpindah ke sebelahnya. Maka nanti kita akan Q8 lagi note 7, kemudian note 5 kita masukkan dalam ini, kemudian kita lakukan lagi pole. Jadi sampai seterusnya. Di sini dilakukan lagi setelah dari 10 tadi, kemudian lakukan peak. Maka nanti kita akan baca bagian sini, kemudian akan lakukan merentangkan. Jadi kita akan masukkan lagi note 6 dalam antrian Q, kemudian add 4, node 4 masukkan lagi, dan seterusnya sampai menemukan semua solusi pertukaran koin dengan memenuhi syarat. Jadi seperti ini hasilnya nanti. Jadi solusi pertama itu sama dengan solusi yang ditemukan itu sama dengan permasalahan pada DFS, karena sumber masalah juga sama, yaitu menukarkan koin 15 dari koin berpecahan 3, 10, 3, 5, 15. Jadi yang pertama itu kita start di sini, kemudian di sini, kemudian lanjut di bagian kiri, kemudian kanan, kiri lagi, di sini 4 yang bisa dilakukan operasi, kemudian di sini 4, 2 di sini. Jadi dari bagian sini dulu, kemudian di sini 10, 9, 9-nya lagi 7, dan 7 lagi, kemudian 5 ditemukan solusi. Jadi perbedaan mendasar itu pada algoritma DPS dan BPS itu, pada DPS tadi langsung di depannya langsung turun ke bawah, dan pada BPS semua dicek. Jadi di sini semua dicek di sebelahnya, yaitu jadi BPS ini pencarian pertama, untuk BPS itu pencarian mendalam. Maka nanti seperti ini hasilnya untuk penyelesaian pertukaran uang tadi. Jadi sampai di sini dari penjelasan atau simulasi CoinChain menggunakan algoritma DPS dan algoritma BPS. Sekian dan terima kasih. Jadi video selanjutnya akan saya lanjut dengan short kode dari algoritma DPS dan algoritma BPS untuk CoinChain problem.